Preview. Hai semua, kembali lagi ke podcast Divisi Himatika Unsur. Podcast ini akan dibawakan oleh aku, Karista, dan teman aku Dini. Kami dari Divisi Karin. Kali ini, Divisi Karin akan membahas mengenai gimana sih cara merespon curhatan teman. Yuk, langsung aja disimak. Oke, siapa nih di antara teman-teman yang masih suka ngerasa bingung gimana harus nanggepin curhatan temen? Kadang rasanya bingung kalau ada temen yang lagi meluapkan emosinya nih ke kita, antara takut salah merespon dan malah memperburuk keadaan, atau mencurigai adanya maksud tertentu dari teman kita ini, atau malah kitanya sendiri ke-trigger sama cerita teman kita ini. Rasa bingung ini tuh wajar kok, apalagi dihadapkan sama masalah atau kondisi tertentu yang gak biasa teman kalian atau kita sendiri hadapi. Jadi, gimana sih cara nanggapin curhatan hati temen itu? Nah, di sini nih kita bakal ngobrolin soal itu, teman-teman. Jadi, beberapa hal yang bisa dilakukan kita saat ada teman curhat itu, yang pertama, kita usahain nih buat meluangkan waktu untuk mendengar teman kita. Kadang kita lupa kalau mendengar juga sebuah bentuk tanggapan atau respon. Padahal, bisa jadi seseorang bercerita hanya untuk meluapkan perasaan dan berbagi pikiran aja tanpa takut dihakimi atau digurui. Aku mau cerita deh. Oke, bentar ya. Oke, aku udah siap dengerin nih. Mau cerita apa? Aku tuh mungkin yang teman kita butuhin saat cerita adalah didengarkan tanpa dijeda. Kita juga pasti akan merasa dihargai kan kalau omongan kita disimak dengan baik. Nah, lalu yang kedua, kita bisa nih memvalidasi isi curhatan teman kita ini lewat parafrase dan pertanyaan. Kita bisa membahasakan ulang isi curhatan teman kita. Seperti misalnya, dari ceritamu itu, kamu lagi ngerasa gini-gini ya? Oh, berarti begini-begitu ya? Jadi, setelah mereka cerita, kita mengkonfirmasi lagi isi curhatan, pikiran, dan perasaan teman kita ini. Ini penting loh, untuk meminimalisir kesalahpahaman. Dan orang yang cerita ke kita pun ngerasa seneng, dihargai, ngeliat kita paham sama ceritanya, yang artinya kita nyimak dengan baik. Terus juga, kadang orang itu belum benar-benar selesai sama curhatan mereka, dan mungkin butuh dikasih waktu tambahan, tapi mereka nggak bisa minta. Nah, di sini nih, kita bisa nanyain lebih lanjut. Misalnya, oh gitu, udah berapa lama kamu ngerasain itu? Terus, sekarang yang kamu rasain apa? Masih ada yang ngeganjel nggak? Jadi gitu teman-teman. Terus, yang ketiga, kita harus menghormati batasan dan privasi teman kita yang lagi curhat. Kalau ada hal-hal tertentu yang belum siap diceritakan, atau memang tidak berkenan diceritakan, itu hal yang wajar kok. Ada baiknya nih, kita tanyain kalau hal itu tuh berkenan teman kita ceritain atau enggak. Jadi ya, kita bisa bilang, kalau nggak mau diceritain, nggak apa-apa kok. Atau kita bilang, kalau emang belum siap, nggak usah diceritain dulu, nggak apa-apa. Gitu ya guys. Lanjut yang keempat, kita bisa menawarkan bantuan sesuai kapasitas kita sendiri. Jadi tuh, sebelum kita ngasih saran, sebaiknya kita juga meminta persetujuan dari lawan bicara dulu. Kamu butuh bantuan kah? Kalau mereka bilang iya, coba gimana sini aku bantu. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa, jangan dibaksa. Dan juga kalau emang kita nggak mampu bantu, jangan memaksakan diri kita. Mungkin bisa kasih saran dulu aja. Dan kalau butuh bantuan profesional, kita bisa menemani kalau teman kita berkenan. Jangan lupa juga buat menempatkan diri kita lebih banyak ke posisi mereka yang bercerita, bukan diri sendiri yang nantinya malah jadinya adu nasib. Nah teman-teman, mungkin segini aja yang bisa kita sampaikan tentang cara menanggapi curhatan teman. Teman-teman bisa banget nih jadiin ini sebagai referensi buat kalau ada yang curhat.
Mungkin kita sering lupa nih tentang pentingnya kehadiran, di mana keberadaan kita menjadi pendengar itu seringnya sudah lebih dari cukup bagi mereka yang bercerita. Justru, bertindak berlebihan secara sepihak kadang bisa menjadi bumerang, bukan hanya bagi mereka, tapi juga kita sendiri. Nah, dengan belajar cara menanggapi curhatan teman, kita juga belajar menyampaikan curhat yang baik, termasuk cara menanggapi respon lawan bicara. Habis dengerin ini, yuk ucapin sesuatu ke mereka yang bisa kamu jadiin tempat curhat. Menjaga kesehatan mental itu memang urusan pribadi, tapi dukungan lingkungan atau circle yang suportif tentu aja memiliki peran besar juga ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja hal yang bisa kita sharingkan. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau dengerin sampai akhir. Semoga podcast ini bermanfaat dan menambah ilmu bagi teman-teman. Sekian yang dapat Karin sampaikan. Sampai jumpa.